Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Pateha dengan NIM 2312187. Saya dari kelas PAI 4C akan menjelaskan tentang seputar pengembangan komponen strategi dalam kurikulum untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Hernanelis MPD. Pengertian strategi pembelajaran. Secara umum, strategi itu mempunyai pengertian sebagai suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Terus, jika dihubungkan dengan kegiatan belajar mengajar, maka strategi dalam artian khusus bisa diartikan sebagai pola umum kegiatan yang dilakukan guru atau murid dalam suatu perwujudan kegiatan belajar mengajar. Itu tuh untuk mencapai suatu yang telah digariskan gitu. Jadi kita itu butuh strategi gitu. Terus dalam pemilihan strategi haruslah dipilih strategi yang sangat tepat karena pengajarannya itu jadi pengajaran yang diberikan kepada anak itu tidak bersifat paksaan gitu. Bahkan perilaku pemimpin kadang tidak perlu dilakukan gitu kan. Sebagai gantinya para guru itu harus bersifat ngomong gitu ke anak muridnya. Para guru itu harusnya tidak mengajarkan pengetahuan mengenai dunia secara dogmatif, sebaliknya mereka hanya berada di belakang anak didiknya sambil memberi dorongan untuk menuju secara khusus mengajarkan ke jalan yang benar, dan mengawasi kalau misalkan anak didiknya itu menghadapi bahaya atau rintangan. Jadi anak didiknya itu harus memiliki kebebasan untuk maju menurut karakter masing-masing dan mengasah hati nuraninya. Tujuan strategi pembelajaran. Jadi tujuan strategi pembelajaran itu adalah salah satu harapan guru yang akan dicapai. Jadi dalam kegiatan belajar mengajar, guru itu harus mempunyai capaian gitu kan. Jadi tujuan pembelajaran sekaligus menjadi pedoman yang akan mengarahkan pada kegiatan belajar mengajar di kelas. Dalam mengembangkan kegiatan belajar mengajar, seseorang guru itu memiliki harapan untuk mencapai tujuan yang maksimalnya mungkin. Salah satu usahanya tersebut adalah dengan menggunakan metode atau sejumlah cara yang menjadi teknik dalam mengajar. Jadi oleh karena itu, metode itu adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Manfaat strategi pembelajaran. Yang pertama itu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran yang tepat membantu guru menyampaikan materi secara lebih terstruktur, sistematis, sehingga siswa itu lebih mudah memahami dan menyerap informasi. Dengan strategi yang baik, waktu dan sumber daya pembelajaran dapat digunakan secara lebih efisien, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. Yang kedua itu meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Jadi strategi pembelajaran yang variatif dan inovatif dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa. Dengan melibatkan siswa secara aktif dan proses pembelajaran, motivasi dan minat belajar mereka akan meningkat. Yang ketiga itu manfaatnya ada mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. Strategi pembelajaran yang mendorong siswa untuk berpikir aktif dan memecahkan masalah dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif mereka. Jadi melalui diskusi, kerja kelompok atau kerja proyek gitu, siswa itu dapat menganalisis informasi, membuat ide-ide keputusan yang menghasilkan ide baru gitu. Terus yang keempat itu ada meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi strategi pembelajaran yang efektif membantu siswa untuk memahami materi pembelajaran dengan lebih baik, sehingga hasil belajar mereka lebih meningkat, mengidentifikasi kesulitan belajar siswa dan memberikan bantuan yang sesuai. Selanjutnya ada ciri-ciri strategi pembelajaran. Yang pertama itu ada berorientasi pada tujuan. Jadi setiap strategi pembelajaran itu harus memiliki tujuan yang jelas dan terstruktur. Tujuannya ini menjadi panduan dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Yang kedua ada aktivitas siswa. Jadi strategi pembelajaran yang efektif melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Jadi siswa itu tidak hanya menerima informasi tetapi juga terlibat dalam kegiatan tersebut gitu. Terus ada variasi metode. Jadi strategi pembelajaran yang baik menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, materi dan karakteristik siswa. Variasi metode ini dapat meningkatkan motivasi dan minat siswa dalam giat belajar lagi. Terus ada pemanfaatan sumber belajar. Jadi strategi pembelajaran yang efektif memanfaatkan berbagai sumber belajar seperti buku, media, elektronik, lingkungan sekitar dan narasumber. Jadi manfaat ini itu
dapat memperkaya pengalaman belajar siswa gitu. Terus yang ada lagi ini evaluasi. Jadi strategi pembelajaran harus mencakup evaluasi untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran dan efektivitas strategi yang digunakan. Jadi hasil evaluasi itu dapat dapat memperbaiki nanti ke depannya lagi belajarnya gimana gitu. Terus yang terakhir itu ada adaptif atau fleksibel. Jadi strategi pembelajaran harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, serta kondisi lingkungan belajar fleksibel ini memungkinkan guru untuk memproses perubahan dan merespon perubahan dan tantangan yang muncul selama proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada macam-macam strategi pembelajaran. Jadi yang pertama itu ada strategi pembelajaran ekspositori. Jadi strategi ini itu menekankan pada penyampaian informasi secara langsung dari guru kepada siswa. Yang kedua ada strategi pembelajaran inquiry. Jadi strategi ini mendorong siswa untuk aktif mencari dan menemukan solusi dalam suatu masalah gitu. Terus yang ketiga itu ada strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi ini melibatkan siswa dalam memecahkan masalah nyata atau simulasi gitu. Terus yang keempat itu ada strategi pembelajaran kooperatif. Jadi strategi ini menekankan pada kerjasama antar siswa dan dalam kelompok tersebut untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Terus strategi yang kelima itu ada strategi pembelajaran efektif. Jadi strategi ini itu berfokus kepada pengembangan aspek emosional dan sikap siswa. Yang keenam itu ada strategi pembelajaran kontekstual. Strategi ini itu menghubungkan materi pembelajaran dengan konteks dunia nyata. Yang ketujuh ada strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Jadi strategi ini itu dirancang untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif terhadap siswa gitu. Terus yang kedelapan itu ada pembelajaran berbasis proyek. Jadi siswa itu bekerja dalam jangka waktu yang lama untuk meneliti dan menjawab pertanyaan yang kompleks, menantang atau masalah dalam membuat presentasi atau produk gitu. Terus yang kesembilan ada pembelajaran berbasis game. Ini tuh menggunakan elemen permainan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa gitu. Terus yang terakhir itu ada pembelajaran berbasis diskusi. Ini tuh mendorong siswa untuk beradaptasi dalam diskusi kelompok atau kelas untuk membangun pemahaman bersama dan meningkatkan keterlibatan siswa. Yang selanjutnya itu ada jenis model, strategi, pendekatan, metode, dan media pembelajaran. Yang pertama itu ada hakikat model. Jadi secara umum, kayak model itu dapat diartikan sebagai representasi dan atau abstraksi dari suatu objek sistem atau fenomena yang lebih kompleks. Yang selanjutnya itu ada pengertian model. Jadi pengertian pembelajaran dalam kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Jadi model ini berfungsi sebagai pedoman bagi guru untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajar mengajar. Jadi pembelajaran yang tepat itu sangat penting untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi model pembelajaran itu harus berdasarkan teori pendidikan dan berdasarkan pada teori belajar dari pakar tertentu. Selanjutnya itu ada macam-macam. Jadi ada banyak macam model ya pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar. Jadi masing-masing itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu ada macam model pembelajaran langsung, di mana model ini itu berpusat pada guru, yang dimana guru itu menyampaikan materi secara langsung. Terus yang kedua itu ada model pembelajaran berbasis masalah. Jadi siswa itu belajar melalui pemecahan masalah nyata gitu, mendorong keterampilan berpikir kritis dan mencegah masalahnya. Terus ada lagi itu model pembelajaran kooperatif. Jadi siswa ini bekerja dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama gitu, meningkatkan keterampilan sosial dan kerja tim. Terus yang terakhir itu ada model pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa itu belajar melalui pengajaran proyek yang mendalam untuk mendorong kreativitas dan aplikasi pengetahuan. Selanjutnya adalah langkah-langkah pemilihan pembelajaran. Jadi pemilihan model pembelajaran itu sangat penting ya untuk proses pembelajaran. Yang pertama itu menetapkan tujuan pembelajaran, dimana kita harus menetapkan suatu tujuan kita ke depannya, kita mau belajar seperti apa dan bagaimana.
Terus yang kedua itu pemilihan materi pembelajaran. Sebisa mungkin pemilihan materi pembelajaran itu harus sangat yang tepat ya kan. Terus yang selanjutnya itu menentukan model pembelajaran yang tepat, gimana cara kita belajarnya gitu, biar murid itu merasa nyaman gitu. Terus membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Itu lagi-lagi kita itu harus membuat RPP. Jadi tujuan ke depan itu gimana, materi apa yang akan disampaikan, dan itu apa yang harus ada gitu, persiapan kita sebagai guru. Yang selanjutnya itu ada contoh penerapan. Yang pertama kan model pembelajaran berbasis masalah. Kayak gimana sih contohnya dalam pembelajaran IPA nih, misalkan kayak siswa itu diberikan masalah tentang pencemaran air di sungai terdekat. Jadi di mana siswa itu dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mengidentifikasi penyebab pencemaran tersebut. Terus mengumpulkan data, informasi dari berbagai sumber. Terus menganalisis dan merumuskan solusi. Kayak mempresentasikan hasil temuan dan solusi mereka. Guru itu cuma berperan menjadi fasilitator yang membimbing siswa dalam berproses pemecahan masalah tersebut. Tujuannya itu untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Terus yang selanjutnya itu ada model pembelajaran berbasis kooperatif. Contohnya itu misalkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, siswa itu ditugaskan untuk menulis cerita pendek, di mana siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok dan setiap anggota kelompok itu memiliki peran masing-masing. Misalnya penulis, editor, ilustrator, di mana siswa itu harus bekerja sama untuk menghasilkan cerita pendek yang berkualitas. Jadi setiap kelompok itu mempresentasikan hasilnya mereka di depan kelas. Tujuannya itu untuk meningkatkan keterampilan solusi dan kerjasama tim. Yang selanjutnya itu ada model pembelajaran berbasis proyek. Contohnya dalam pembelajaran IPS, misalkan siswa ditugaskan untuk memberikan proyek tentang sejarah lokal, di mana siswa itu memilih topik proyek yang sangat diminati. Misalnya tokoh sejarah, peristiwa bersejarah, atau budaya lokal, di mana siswa itu merencanakan pelaksanaan dan mengevaluasi proyek mereka, di mana hasil proyek yang dapat berupa laporan dipresentasikan, dipamerkan, atau produk lainnya. Kayak tujuannya itu untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21, yaitu kreativitas, inovasi, komunikasi, kolaborasi, di mana meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa itu menghubungkan pembelajaran dengan dunia nyata. Yang selanjutnya itu ada strategi pembelajaran, di mana strategi itu kan adalah rencana pendekatan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks yang lebih luas. Strategi itu dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti bidang bisnis, militer, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari, di mana kita itu selalu membutuhkan strategi untuk kedepannya seperti apa. Adapun pengertian strategi menurut Garlich and Eli, strategi pembelajaran itu adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu, di mana meliputi sifat lingkup dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Secara umum, strategi pembelajaran itu adalah perencanaan tentang rangkaian kegiatan yang didesain dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan tertentu, sehingga kayak strategi yang tepat maka materi bisa disampaikan dengan baik dan benar, dan dapat dipahami oleh siswa dengan baik. Yang selanjutnya itu ada macam-macam strategi pembelajaran, yang dimana macam-macam strategi pembelajaran itu dapat digunakan oleh pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama itu ada pembelajaran strategi ekspositori, di mana strategi ini menekankan kepada penyampaian informasi secara langsung dari guru kepada siswa, di mana guru itu berperan aktif ya dalam menjalankan materi, sementara siswa itu mendengarkan dan mencatat. Yang kedua itu ada strategi pembelajaran inquiry. Itu tuh strategi ini mendorong siswa untuk aktif mencari dan menemukan pengetahuan, memulai dari penyelidikan dan penemuan. Guru itu lagi-lagi berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam berproses inquiry.
Terus strategi ini melibatkan siswa untuk memecah masalah nyata dan simulasi masalah. Terus yang selanjutnya itu ada strategi pembelajaran kontekstual, di mana strategi ini menghubungkan materi pembelajaran siswa dengan konteks kehidupan nyata siswa, di mana siswa itu belajar dari pengalamannya langsung, terus diaplikasikan pengetahuan dalam situasi yang relevan. Yang selanjutnya itu ada langkah-langkah strategi pembelajaran, di mana yang pertama itu ada menetapkan tujuan pembelajaran. Jadi langkah pertama ini adalah menentukan tujuan pembelajaran yang spesifik, terstruktur, dapat dicapai, relevan, dan terkait waktu. Tujuan ini akan menjadi panduan dalam pemilihan strategi pembelajaran yang tepat. Yang kedua itu ada pemilihan menganalisis karakteristik siswa, di mana memahami karakteristik siswa itu seperti kayak gaya belajarnya, tingkat kemampuannya, minat, dan latar belakang budaya. Itu sangat penting dalam memilih strategi pembelajaran yang sesuai. Terus yang selanjutnya itu ada menganalisis materi pembelajaran, di mana jenis materi pembelajaran yang akan kita pilih gitu. Materi ini yang bersifat faktual mungkin lebih cocok dengan strategi pembelajaran ekspositori, di mana materi yang kompleks dan membutuhkan pemecahan masalah lebih sesuai dengan strategi. Terus yang selanjutnya itu ada pemilihan strategi pembelajaran yang tepat. Setelah memahami tujuan, karakteristik siswa, dan materi pembelajaran, guru juga harus memilih strategi pembelajaran yang sesuai gitu. Terus pertimbangan kelebihan dan kekurangan setiap strateginya. Jadi kita sebagai guru kita harus memiliki strategi yang sangat tepat, di mana supaya siswa itu nyaman, aman. Selanjutnya itu ada contoh. Contoh yang pertama itu guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil untuk mengerjakan proyek bersama. Jadi di mana seorang guru itu harus membagi siswanya dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan suatu proyek. Jadi mereka itu biar bisa bekerja sama gitu. Terus yang kedua itu guru memberikan siswa masalah nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Terus yang selanjutnya itu ada guru menghubungkan materi pelajaran dengan konteks kehidupan nyata siswa. Jadi guru itu tidak hanya mengasih materi, tapi di mana itu tuh materi yang harus konteks dengan kehidupan nyata mereka, supaya mereka itu bisa menyelesaikan masalah tersebut gitu. Terus guru itu menyampaikan materi pelajaran secara langsung melalui ceramah, presentasi, atau dokumentasi gitu. Tapi sebisa mungkin guru itu harus menyampaikan materi dengan semenarik mungkin ya. Terus yang selanjutnya itu ada guru memberikan siswa pertanyaan terbuka yang mendorong mereka untuk melakukan penyelidikan, di mana guru itu harus memberikan waktu untuk mereka bertanya. Dan apa sih dia dibentuk pertanyaan itu, pasti mereka kan penasaran sendiri ya, dan disitulah mereka akan menyelidikinya sendiri gitu. Yang selanjutnya ada pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran itu merupakan sudut pandang atau titik tolak guru terhadap seseorang, terhadap proses pembelajaran seseorang, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses dan sifatnya masih sangat umum. Pendekatan ini dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria. Yang selanjutnya itu ada pengertian. Pengertian pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang atau titik tolak yang digunakan oleh guru atau pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Pendekatan ini mencakup cara pandang terhadap terjadinya sesuatu proses yang sifatnya masih sangat umum, yang di dalamnya itu mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan meletari metode pembelajaran dengan mencakup teoritis tertentu. Secara sederhananya, pendekatan itu adalah pembelajaran terhadap yang diartikan sebagai cara pandang guru dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, sekaligus sebagai usaha yang mencapai tujuan pembelajaran yang telah dicapai. Yang selanjutnya itu ada macam pendekatan. Jadi
Macam-macam pendekatan yang pertama itu adalah pendekatan kontekstual, di mana pendekatan ini menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata dan pengalaman siswa. Yang kedua itu ada pendekatan konstruktivisme, yaitu di mana siswa aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan refleksi mereka. Yang ketiga itu ada pendekatan pemecahan masalah, di mana siswa itu lagi-lagi harus belajar melalui pemecahan masalah yang kompleks dan relevan. Yang selanjutnya itu ada pendekatan saintifik, di mana pendekatan ini itu menggunakan metode ilmiah dalam pembelajaran seperti pengamatan, perumusan, hipotesis, dan eksperimen. Terus yang terakhir itu ada pendekatan tematik, yaitu mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam suatu tema tertentu. Selanjutnya ada langkah-langkah pemilihan. Langkah-langkah pemilihan ini adalah langkah krusial yang merancang pengalaman belajar yang efektif. Kayak yang pertama itu identifikasi tujuan pembelajaran, apa yang ingin dicapai, terus langkah pertama apa yang harus menentukan tujuan pembelajaran secara jelas, dan apakah siswa itu diharapkan untuk memahami konsep, pengembangan keterampilan atau mengubah sikap. Kayak tujuannya tuh harus spesifik, karena semakin spesifik tujuan, semakin mudah juga untuk pendekatan yang sesuai. Yang kedua itu ada analisis karakteristik siswa. Jadi di mana setiap siswa itu memiliki gaya belajar yang berbeda. Terus kayak sesuaikan pendekatan dengan tingkat perkembangan kognitif dan sosial siswa. Kayak pilih pendekatan yang emang menarik dan memotivasi siswa gitu. Terus yang ketiga itu ada analisis materi pembelajaran, di mana beberapa materi itu lebih cocok untuk pendekatan tertentu. Misalnya materi yang bersifat konseptual mungkin lebih cocok untuk pendekatan konstruktivisme. Pertimbangkan kedalaman materi yang akan diajarkan. Materi yang kompleks mungkin memerlukan pendekatan pemecahan masalah. Terus yang keempat itu ada pertimbangkan sumber daya yang tersedia. Kayak beberapa pendekatan itu memerlukan lebih banyak waktu ya daripada yang lain. Terus kayak pastikan fasilitas itu ada gitu, fasilitas yang diperlukan itu tersedia gitu. Terus yang kelima itu ada pemilihan pendekatan sesuai. Kayak setelah menganalisis faktor-faktor yang di atas, kayak evaluasi pendekatan yang berbeda dan milih yang paling sesuai. Kayak dalam beberapa kasus kombinasi beberapa pendekatan mungkin paling efektif. Terus ada yang terakhir itu evaluasi dan refleksi, di mana selama proses pembelajaran, pantauan kemajuan siswa, dan evaluasi efektivitas pendekatan yang dipilih. Terus jika perlu dilakukan sesuai pada pendekatan untuk meningkatkan hasil belajar. Setelah pembelajaran sesuai, refleksikan pengalaman dan identifikasi area untuk diperbaikan gitu. Jadi setiap pembelajaran itu harus ada evaluasi ya kan, dikarenakan setiap pembelajaran pasti ada apanya yang kurang, nanti apa yang harus kita tambahkan untuk kedepannya. Yang selanjutnya itu ada contoh. Kayak contoh yang pertama itu dalam pembelajaran matematika tentang luas dan keliling, guru itu mengajak siswa untuk mengukur luas lapangan di sekolah, terus menghitung keliling taman yang di sekitar sekolah, supaya pembelajaran itu tuh tidak membosankan gitu kan. Terus contoh selanjutnya itu ada siswa diajak untuk membuat proyek atau presentasi yang menunjukkan pemahaman mereka tentang suatu konsep. Jadi guru itu harus mengajak muridnya untuk selalu kayak mempelajari apa yang harus dipahami oleh mereka gitu kan. Selanjutnya ada pengertian metode. Jadi secara umum metode itu adalah cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai sesuatu tujuan. Dalam konteks yang lain lebih spesifik gitu kan. Seperti pembelajaran, metode merujuk pada rencana atau prosedur yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran yang dicapai tujuannya.
tujuan pembelajarannya. Terus ada pun kayak macam-macam pembelajaran. Selanjutnya ada macam-macam metode. Kayak yang pertama metode ceramah, yaitu metode yang melibatkan guru untuk menyampaikan materi secara lisan kepada siswa. Terus ada metode diskusi, di mana metode ini tuh mendorong siswanya untuk bertukar pikiran gitu, berdiskusi tentang suatu topik gitu kan. Terus ada lagi metode demonstrasi, di mana metode ini tuh melibatkan guru untuk memperagakan sesuatu proses atau keterampilan kepada siswanya. Terus ada metode eksperimen, di mana metode ini melibatkan siswa untuk melakukan percobaan untuk menguji sesuatu hipotetis. Terus ada metode kerja kelompok, di mana metode ini tuh melibatkan siswa yang bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan suatu tugas gitu kan. Terus ada lagi metode berbasis proyek gitu, di mana metode ini itu melibatkan siswa untuk menyelesaikan suatu proyek yang relevan dengan langkah-langkah yang bagus gitu. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah pemilihan metode. Pemilihan metode ini sangat penting ya, lagi-lagi untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang baik gitu kan. Yang pertama itu tentukan tujuan pembelajaran. Apa sih yang ingin kita capai setelah pembelajaran selesai. Terus yang kedua itu kayak sesuaikan dengan materi pembelajaran. Metode apa sih yang paling cocok misalkan untuk menyampaikan materi tersebut gitu. Terus pertimbangan sumber daya, terus yang selanjutnya itu ada pertimbangkan sumber daya. Terus yang selanjutnya itu ada pertimbangkan sumber daya yang tersedia. Kayak apa sih, apakah ada alat gitu dan bahan yang diperlukan untuk menerapkan metode tersebut. Harusnya kita sebagai guru itu harus menyediakan itu gitu. Selanjutnya ada contoh. Jadi ada beberapa contoh penerapan metode dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada contohnya itu dalam pelajaran sains, guru dapat menggunakan metode eksperimen untuk mengajarkan konsep-konsep ilmiah. Terus dalam pembelajaran bahasa, guru juga dapat menggunakan metode diskusi untuk melatih keterampilan berbicara dan berargumen siswa. Terus dalam pelajaran sejarah, guru juga dapat menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek untuk mengajarkan siswa meneliti, mempresentasikan peristiwa-peristiwa sejarah. Yang selanjutnya ada media. Kayak pengertian media itu apa sih gitu. Secara umum itu media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Dalam konteks pembelajaran, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari guru kepada muridnya, kayak sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada macam-macam media pembelajaran. Yang pertama itu ada media visual. Jadi media pembelajaran itu kan sangat beragam ya. Salah satunya ini yang pertama itu ada media visual, yang dimana isinya itu adalah gambar, grafik, diagram, peta, foto. Terus ada juga media audio, yang dimana isinya itu rekaman suara, musik, podcast. Terus ada juga media audio visual, dimana film, video, animasi. Terus kayak ada juga media cetak ya, kayak buku, teks, modul, lembar jawaban, lembar kerja siswa. Terus media digital, dimana aplikasi pembelajaran, website edukasi, presentasi, interaksi, langkah-langkah pemilihan media pembelajaran. Jadi dimana sekarang di musim yang kayak bener-bener media itu semua bisa digunakan buat pembelajaran gitu. Terus selanjutnya ada langkah-langkah pemilihan media pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran ini sangat penting ya untuk mendukung aktivitas pembelajaran.
Analisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Tentukan pembelajaran yang ingin dicapai. Kayak pertimbangkan karakteristik siswa. Siswa itu kan seperti gaya belajarnya, tingkat pemahamannya, dan minatnya. Jadi identifikasi yang kedua itu identifikasi pembelajaran. Tentukan materi pembelajaran apa yang akan disampaikan. Analisis jenis materi pembelajaran, apakah bersifat faktual, konseptual, prosedural, atau metagonotif. Terus pilih media yang sesuai, ya kan. Pilih media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan materi pembelajaran. Pertimbangkan ketersediaan sumber daya seperti peralatan dan biaya. Terus penggunaan dan evaluasi. Jadi gunakan media pembelajaran secara efektif dalam proses pembelajaran. Evaluasi aktivitas menggunakan data pembelajaran untuk perbaikan di masa mendatang. Yang selanjutnya ada contoh media dalam pembelajaran. Ada beberapa contoh penerapan media dalam pembelajaran. Yang pertama itu guru itu menggunakan video animasi untuk menjelaskan konsep-konsep ilmiah yang abstrak. Terus guru itu menggunakan aplikasi pembelajaran interaktif untuk melatih keterampilan metafisika siswa. Guru itu menggunakan peta untuk membantu siswa memahami letak geografis suatu wilayah dan pembelajaran sejarah. Terus guru juga bisa menggunakan metode podcast ya untuk pelajaran bahasa asing agar siswa terbiasa dengan hafalan falafahnya dan peraturan aslinya. Terus pokoknya guru itu harus mempunyai metode-metode yang menarik untuk yang terakhir ada metode pembelajaran aktif yang dapat diterapkan dalam pembelajaran PAI. Yaitu yang pertama metode diskusi, di mana siswa itu diajak untuk berdiskusi tentang suatu topik keagamaan seperti kisah-kisah dalam Al-Quran dan hadis. Terus yang kedua metode tanya jawab. Guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan merangsang pemikiran siswa tentang materi PAI. Terus siswa itu diberi kesempatan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan sehingga menjadi interaksi aktif dalam pembelajaran. Metode jigsaw, yaitu siswa itu dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan setiap kelompok-kelompok itu mempelajari materi yang berbeda. Setelah itu setiap anggota kelompok berbagai pengetahuan mereka dengan anggota lain kayak berbagi gitu kan. Terus sehingga semua siswa itu memahami keseluruhan materi. Terus metode bermain peran. Metode ini itu siswa memerankan tokoh-tokoh dalam kisah-kisah Islam atau situasi-situasi yang berkaitan dengan ajaran agama. Jadi metode ini itu membantu siswa untuk memahami dan menghayati nilai-nilai agama secara khusus lebih mendalam. Terus ada metode studi khusus, di mana siswa itu menganalisis dan mencari solusi untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah-masalah agama atau moral. Yang selanjutnya ada metode proyek, di mana siswa itu diberikan tugas untuk membuat suatu proyek yang berkaitan dengan pelajaran PAI, seperti membuat kaligrafi, membuat miniatur masjid, dan membuat video tentang tata cara berwudu. Metode ini dapat meningkatkan kreativitas siswa dan menunjukkan peningkatan pemahaman siswa mengenai pelajaran PAI. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.